Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dewe ngeten kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarran nas. Kun ana sira indallahi mubi Allah khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kun ana sira indan nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan iku syarran nas wa ala manusia. Wadhalika uta mengkono-mengkono kabeh uta al-mazkur min kaunika khairun nas indallah. Iku kama qala Sayyidi Asy'abul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra. Nyatan carane berpikir, idala kita nalikane ketemu sira ahad den ing suci minan nasi saking manusa, ayat mengkono ngali sira al-fadla ing keutamaan lagu kedue ahad. Ale kang ngalahno ing atase sira. Kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Wataku lan ucap sira asa menawa-menawa ayakuna ento ana sapa wong utawa ana sapa ahad. Inta wa mugi Allah khairan wa apik mini timbang ingsun wa arfa'a lan luwih dhuwur. Asa ayakuna ento khairan wa arfa'a lan luwih dhuwur apane darajatan derajat. Fa ing kana mung lamun ana sapa ahad safiran cacilek. Maknane ahad sing laki tahu, ahad yang kamu ketemu. Misalnya kayak ketemu caci lek kul tang ucap sira hadza utawi iki kulam ya sira tau durakani sapa hadza Allah ing Allah. Kowe caci lek wa ana utawi sota asa itu teman-teman wis maksiat sapa ingsun. Fala syaka mongko wajib apa anaku sak temene sobi ku khairon wa apik mini dibanding ingsun. Utawa fala syaka mongko ora ana keraguan iku wujud anaku sak temene sobi khairon wa apik mini dibanding ingsun. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kabiran kutuwa. Kul tam mongko ngucap sira ngene. Hadza utawi iki kukot abada teman-teman nyembah sapa hadza wa ing Allah qabli sedurunge ingsun. Nah, ketemu caci cilik ora tau maksiat, ketemu wong tuwa anggap ae ibadah luwih akeh. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku aliman iku alim, kita mongko ngucap sira. Hadza utawi iki mu'tiya den paringi sapa hadza. Ma ing perkara lam ablu kang ora tumeka ingsun. Wa nalalan merkule sapa hadza ma ing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun. Wa alimalan ngerti sapa hadza ma ing perkara jahil tu kang kudu sapa ingsun. Wa ta hadza ya amalu nglakoni sapa hadza ilmi iklan ilmine hadza. Wa ing kana lam ana sapa ahad iku jahilan sing bodho kulta moko ngucap sira ngene. Hadza ta iki wa aso durakani sapa hadza wa ing Allah bijalen mergo bodho. Wa ana halu ta ingsun aso itu durakani ingsun wa Allah ilmin kan ngerti. Ketika orang bodho maksiat kowe muni hadza aso wa bijalen iki maksiat mergo bodho. Wa ana aso itu ilmin. Wa ana ta ingsun aso itu durakani ingsun wa Allah ilmin kan ilmu. Tawala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima klan perkara yuftamu kang den pungkasna apa mali kedhe ingsun. Au bima ta klan perkara yuftamu kang den pungkasna apa mal lagu kedhe ahad. Oh kita tidak tahu dia berakhirnya kayak apa. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiran ku kafir. Ulta moko ngucap sira la adri orang ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayustima yen to Islam sapa ahad sapa kafir, asa menawa-menawa ayustima yen to Islam sapa kafir. Fayuf tamu kau dan pungkasi sopolahu kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Fayuf tamu kau dan pungkasi sopolahu kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Wa salam menawa-menawa anak fura ento kafir sapa ingsun. Fayuf tamu kau dan pungkasi sopoli kedhe ingsun bisuil amali kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai disebut Asy'abul Qadir Jilani. Ini kita kitab Bunyah terus di bab di Ihya diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama ya. Cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan mesti buatan kenal ya, buatan kenal dan saya juga nggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai faqih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam lonte lah. Contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak agamanya masih rendah.
Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau faseknya itu menzinai istrinya orang, faseknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasek mencuri harta orang, ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Ibad ini kan ya pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya takabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngetikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang enggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang enggak sholat subuh, enggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu, ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Amelu gendeng jenenge ora tawadhu tapi kok. Jelas ayat iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Autoqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ini khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Itu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu enggak masalah, kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ya. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, jadi Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi. Dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu saja saya katakan boleh, kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok ngenangi pitok, kok nangkui ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halla satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam, tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saya ini. Karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo. Ngaku. Saya kira usah dipenging, wis ra ngaku kabeh.
Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halal satar tahu bidelik. Maknanya, boyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us sariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos gak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju. Biar pantas wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantas wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak kisos terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guling-gilingan. Nah, orang yang berbuat zalim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel, dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte, karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya. Itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah, tonggo-tonggo ini nyebut lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, sing elek-elek. Cara orang nganggur, yus. Sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur manane sing wis ngomong lonte akeh sekene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik ya. Mas oke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gento. Karena ciri utama kesalahan adalah ketika Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu. Karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki. Ini penting kalau aturakan kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, omongane apik kabeh. Ono wong lonte dari boten derek-derek, ono copet dari niku boten copet niku tiang kreatif sing gawe. Ono lonte dari, wah niku tiang laris. Oh ya repot nih. Jadi lonte laris dari niku tiang laris dari orang di koyo dhisik ana ide lonte dibasakno wanita harapan. Mungkin yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa pokoknya karena benar-benar free sex ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Di dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada lagi mikir loh pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya AIDS gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya AIDS. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal nggak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia enggak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama, orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak.
Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia coba nak menotobat. Setidaknya ini nggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan, paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina. Entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sik lah di Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, mau duduk jadi imam keben. Nak ratawono kejadian itu sok bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur itu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Iyap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan fihi qaulani berarti sarap. Karwan demenan kok fihi. Kalau tadi demenan dan rokok ngawur, demenan itu hukumi fihi. Kaulah, kode ini itu mau latihan ibu-ibu alim, orang alim tapi ibu-ibu alim. Faham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga atau riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang tidak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, harus jelas. Paham ya? Dari sekolah suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil qiyamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi napa? Nggih, misalnya ono hamil di luar nikah. Wah, iki produk gagal. Wah, kena apa rabi ke susu? Lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem apik. Sing ibu tapi aja tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi kowe wong kiai kecelok serbana, Jumatan minyakan terus. Kan yo ora pantes melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham ya. Enggak ya kayak bebo, napa? Bebo kayak pulau. Pokoknya sementing, pokoknya kayak pulau nanti kudu anut. Lha pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantas ya. Apa? Zaid gak pantas. Zaid itu song soleh ya akan berdoa. Pokoknya orang wong mati mergo oplosan. Ae selek mati ini mergo oplosan. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono mboke ya soleh, kadang bae soleh malah majelis taklim, putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip. Walhasil rame. Iya jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, itu termasuk kitab tak ada di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini aja, sapam-sapam ngono utawa wong petani biasa itu konsolat, wis 5 tanam gue syarat. Sing gue ra salat.
Ya sing gue rasa. Ayo ketok, napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatur setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak, biar dibatalkan. Bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah, kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya, anak salah, harus ngontrol. Aku rapide malah mulang di sini. Salah ora konangan, bener ya. Ora entuk penghargaan dadi dianggap. Jadi biasa ya. Tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh. Atau orang yang sedang soleh pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku larem tuku Petrus, kok Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agar digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazatu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi mbek arak atau dilungguhno, bengine cekinan, remi. Repot loh. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki wes. Wes ki gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlil ngenyak wong. Karo jene zaman iku ora ono mudin ngundang sapa. Tapi kira usah yakin nak tahlil ku ono tuntunan, kowe golek hadis sokeh gawe-gawe tahlil kok ono hadise sokeh. Wis biasa ono nang telakon. Awal takut itu yang, Gus Anda ini orang alim. Sing takut nggih rodok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tadi padahal tidak ada hadisnya? Podo tangkem melek kowe ora ono hadisnya. Podo ora ono hadisnya geger. Enggak ada Nabi ngajari tangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas. Sawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi ya. Ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Itu ada orang. Jadi rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh puber, tapi soleh puber. Bujone ayu dibawa wong itu mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu. Hanya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kaifiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kaifiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kaifiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikaifiahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kafan, terus langsung di. Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazatu muslim.
Wong kadang bae nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno disepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dulu sembrotor-brotor macam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad to. Yo jam 09.00. Mungkin ngampun tenan jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mari yo yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu, iya Gus Mas, sekarang ngomongin maksiat dia kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim, wong kan sungkan mau gerbang tok rawani, jadi penting terkenal ngalim penting, paling gak wong nyoalim ngomong gerbang mana. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim. Ada kefiah sing mujma' alaih, yaitu cara mati mayit oplosan lah ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinekah waline atau wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardhu kifayah, datang saja. Nah. Tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Sing mati oplosan sing teko yo akeh, sing imami misalnya PBNU, BP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farqu bena, napa bena kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang berakal Nabi nyolati umatnya sama nakir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Nggak utang cik ngaku BPKB ini. Tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya gini lah. Utangnya bro, ono 4 juta. Niki nanti kalau tangleti utangnya 4 juta. Serah gelem Nabi. Pulau mun di atas 10 juta, tapi orang ngelangkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta, mesti sidik. Itu 4 juta aset itu. Ini wes Nabi gak kerso. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hadis-hadis. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatillah, tapi kue-kue itu tetap. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah nyolati. Baru saja orang kan sepakat, nah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop yang mujma'alah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata orang fasik lah ya disolati wong tok. Ya sing nyolati cukup ya Mustafa, terus teko be kukur-kukur, terus salate rapati fase. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Terus kula ngakatno kamu, artisnya dari itu sudah teko mau jodoh delok. Tapi piye-piye sing ngakatno kiai, misal kiai ra teko terus diakatno penyanyi-penyanyi dangdut malah karo-karoan. Jadi pokoknya niati dengan kita datang berarti kefiahnya ala kefiah Islam. Ini penting kolator, ben kowe ora terlalu garis lurus ya garis bingkong. Mesti ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolatoraken. Penting sekali ya. Jadi itu kefiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi. Senajan to aku ra nyolati tapi itu kudu tetep. Dah itu berhenti
Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatada ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Atau di Ibrono, tapi saya meninggal sayangnya sekarang ngutangi, gitu. Kalau termasuk raja cocok, adat itu cocok separuh, raja cocok separuh. Gih, nak boten amprat jalan Ibrono, gih. Saya meninggal sih ngutangi tuh. Boten wong jelas-jelas bunga-bunga. Gih, Ibro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, kira usah soleh, usah kecangkeman, ndak orang diutang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kayak jogeman kedengung utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe itu utang asli, nah niku pancen asli permanen. Wong akhiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta, apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi, sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta, terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik. Buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Bisa ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa cetok. Sampai gejol-gejol kan. Lagi mau rata kok. Aku nunggu. Nunggu nang rasa cetok. Berker kesunatannya sing top itu lah. Orang oleh teko. Berarti si rata kok ngerasa top. Akhirnya jatuh teko berkompetisi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Wah, nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kiai ada Basul Masaid juga, tapi buatan di panitiane NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim, buatan enten panitiane. Jadi buatan enten sponsor ya, udah biasa ketemu mawon. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau mangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak waya ono jamaah, tipe dibijan ternodang kita. Wong fasik kan mangkel, dia kalau nanti dibantah kok. Gus, wong itu kurang ajar. Nak ono jumatan, tau semeti mereken. Maksudnya cerita, masjid pulau nanti proton gara-gara itu. Kok jadi ngengken pulau nyolati. Keberatan Gus, kok udah cerita elek, nak ono jamaah di setelo dangdut. Pokoknya wong fasik ini juga nak mangkel loh. Lawang soleh itu rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ya ketenangan orang jamaah nih. Terus tak mau gitu kiai mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbak saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbak, muridnya buyut, muridnya Badrul Rahman. Jadi terhormat tuh. Mulane nyai latihan kok Mustafa kesel, perkarane wong iku ora hormat sih, dadi wis kesel. Itu takok ngoten. Jawaban saya begini. Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ana wong mati kan salate piye? Mesti eling ya. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah
Saniyah iku maca selawat. Terus ketiga iki sing ono masalah. Ndongakno mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia itu mpoh ujug suwi ra salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, iku anggere takbir keempat ya langsung nggih misbah. Kalau nate makmum Said Ahmad anggere takbir keempat ya langsung ini Indonesia bertakbir keempat cek suwi. Cek suwi to. Yang Magelang cek suwi. Malah sing suwi ya. Nak ning fikih ku anggere bar keempat ya salah. Ning Mekah ki ngoten, tapi Indonesia bar keempat cek suwi. Ordere piye ra ro pokoke ngono. Kan desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liya-liyane ra wani, mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene iki. Nggih Gus, maksudnya seperti ini sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing entuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lha iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek ganjaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas lha ndongakno mayit. Yo ngene, ndongamu kan wis ndonga ngepek. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten, tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit malah penak to kira usah ngukumi. Pun iki wa mayamut walam yatub min dzabihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bunyi tahlil. Ngerti tak wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan men sono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing la ilaha illallah ku sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah saiki sing maca tahlil ku sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik maca dhewe. Enggak itu boleh takoi. Hormat teman mbek mayit ngati nangin. Jare sapa hormat mayit mikir awakku dhewe lha apa. Begitu juga ke maca selawat, maca selawat Sayyidina Muhammad sing wangi lho sing gamek wong do meneng kabeh adat anu sing wangi lho kimba. Sing ada maklumati kami dadak gak sing sering. Wa sholli Abdullah sholati ala asati makhluqatika. Nuri hudas ya. Ki siapa, Bos? Kalau mboten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus meneng kabeh wah malah repot. Ada sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Kok ora diprotes. Gus, kiye-kiye sing angel lho dira sing angel. Lah aku nek sing angel ke meneng yo iku ae. Agar sing angel kan kiye ini tok sing ngomong. Liyane apa? Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo Kiai Anyar Mustofa resiko dianggap rapal. Nak namaku kan saman, masih nganggo lafaz sing terkenal wis sing muni Gus Bak gak apal sopo. Tapi nak iki debutan saya harap tetep nganggo sing angel-angel, benesane apa. Tapi nak kula keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengae kabeh. Meneng ta Ram sing ngono Gus. Wali lho Mas. Masyaallah Abdullah salat al-asadi makhluqati kanuri huda sayyidina Maulana Muhammadin terus. Ada maklumat di kami ada kalimat itu pokoke wong arek urun. Repot itu. Jadi kiai macam-macam, wonten sing madhape kados kula sing gampang-gampang, penting diwaca wong akeh. Ono sing. Kok dari itu kan padha Mas. Dari itu melok toreko wong. La ilaha illallah al-mawjud. Apa maksud? Urutane mana nih? Al-mawjud fi kulli maka terus al-mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli khan ini oh sing gampang ini kan edisi gampang to sing angel gak sing kiai ini lho gampang aku mana la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh la ilaha illallah terus wa mustahnan anhu Fikul. Wong kula nek kiai top agar tahlil itu bar bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono iki? Ampun. Aku kiai mu ora iso. Perkara tiap daerah iki adate. Butuh-butuh. Oh.
Wah, mati ana wong kaya. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum, langsung tidak pernah lihat kalau itu beri balik men. Ibu tarik dana pidato kesusu bawa pidato tembuti. Ngerti nak kiai itu terkenal tahlil suwi mergo kalimatnya itu aneh-aneh. Kayak kalau suwi tahlil kulo mawon, kode kesusu. Terus jak mau tukul kuping tau lalu pun dia terus pidato. Mergo kuatir nak kiai itu rabar-rabar. Mergo pas kesusu lah, nak kesusu gitu. Ini cerita, jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mbek mayit wong mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel wong dolen. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet tidak tekon yang majelis niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan tuh kue gedeng maji, gedengnya mulai sobo ilangi, gak apa-apa. Pembagian maji itu lalas yang dicolong itu nyamu, masjid yang di imamane itu sini pun ingin kena mercon deh. Wajar uang nak pasang yang di sorban harus parah tenan. Ada di Solo aman ya, wonten kiai mulai buyut-buyut. Ada desa dudukan itu orang repot. Biasanya langgar itu jadi sasaran. Lan kula sayang Mbak Mustofa ki debutan wangel kan wabot. Wabot ya ibu nang ono dilarakno ono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi hanya saya kayak nggo bojone orang yang membunuh, kamu enggak boleh ngendikan yang lunak. Harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras. Kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa Rasulullah? Gak mau zina lah, afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkel mobil diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 Bang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku wae kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ora tidak diterima. Terus parai meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawai nginceng yo adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai ade. Misalnya sebenarnya Mustafa Adil, lo kok nganti roh, wong pengen lo soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, oke, berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia, tapi gara-gara cemburu istri membunuh
Suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih hadis. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi lebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus ambek istrinya yang tua itu karena lebih kaya. Nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ora oleh foto apa meneh, video enggak bisa. Bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi ruan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone ku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi cek jawab, yo al-bayyinah wa ila khuddaradori. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodam nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dadi bar. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al bayyinah wa ila khuddaladori itu tetep bayyinah robel. Nah saya itu berkali-kali pasul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kayak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Ya cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang sing ra saleh iki ya akeh. Wong lanang sing ra saleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra saleh kepen Mekah. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoti istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mangkel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah. Terus ini sumpah sambar bledek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat azab Allah jika saya bohong. Baru terus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad, keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama enggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong nggak berbeda gitu. Utara cara saya dipelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, anak pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, meni tronton. Saking mangkelin, saking debat tuh.
Nak sing mbung belah ya ngono kecemplung segoro. Supaya apa? Mungkin nak sing biasane Merapi supaya kecopot ulo kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah kamu harus angkat tangan. Dia Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes sih itu untuk ono inan. Mulane dalam Indonesia udarane copet yo. Coba, kok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet. Wah, ya repot langsung sesuai nak gak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau dia barang itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik, berarti hebat. Wah, ya repot. Lalu kalau senang Indonesia niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun Nyun Sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa? Penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti Nyun Sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan. Yang sementara, wah malah kangelan repot. Cara kula wis bener iki, Bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk dengan Amerika ada rani lonte gitu. Aku sering delok film-film barat. Kalau nu sering delok yang konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih orang barat, masih orang negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong, mbak sing dicolong, sing melayu sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Orang kok sama rata sama rasa terus. Paham ya? Mulane bener zaman Kisah almarhum. Nah, kode kulon, wong dari gue PKI gue rawon, aslinya neng hati ini yo duwe tahu. PKI mau gaya-gaya nandok, maksudnya gaya-gaya nandok. Fitrah manusia itu menolak fahaman di Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, enggak, bukan PKI yang organisasi. Fitrah manusia itu menolak faham. Buktinya itu tadi, orang yang selingkuh ya delik. Terus PKI lah, nah selingkuh delik tuh. Nah nyolong delik tuh. Orang di pengiran, orang dihukum kok. Delik. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling ku nak konangan melayu. Ora kok sampe gak wis ora ono pangeran, donya kabeh padha sama rata sama rasa. Wis dibagi ya ora ono. Tetep melayu. PKI je melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitratallahi allati fatarana sa'alih. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Nah, Islam itu seperti tadi. PKI lah dari arti hukum apa, anti agama. Ternyata napas nyolong yo. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan nggak perlu. Jadi bar nyolong terang-terangan. Disentak sing mah. Iya dunia aku bojoku. Dunia ini sama rata sama rasa. Sembrono ini juga agak dunia. Enggak juga kan. PKI Melayu sama rata sama rasanya di mana ini? Paham ya tadi. Makanya cara Allah itu nggak bisa nerima orang kode Islam itu nggak bisa karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Ini disebut fitrah Allah allati fatarana sa'alih. Bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia.